Sebagai langkah untuk mempermudah akses dan keterjangkauan stok pangan, Kementerian Koordinasi Bidang Pangan bersama ID Food meluncurkan program warung pangan di pasar tradisional. Tercatat sebanyak 640 toko sembako dan UMKM sudah jadi mitra dari warung pangan ini. Senin pagi 20 Juli 2026, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal meninjau langsung belasan toko sembako dan UMKM yang menjadi mitra warung pangan di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Hingga kini terdapat sebanyak 640 mitra serta 32 stok points Jabodetabek yang menjadi titik layanan distribusi produk pangan berkualitas. Kehadiran warung pangan di pasar tradisional dinilai mampu membantu menjaga stabilitas dari intervensi harga dan mempermudah akses serta keterjangkauan stok pangan. Hanif menyebut jika hingga tahun 2024 kerap merugi, pada tahun 2025 ID Food mulai mencatatkan rapot baik berupa keuntungan bersih di angka 1,2 miliar rupiah. Jadi sebelumnya mulai negatifnya turun-turun sampai di 2024, kemudian ada keuntungan yang relatif bagus, dan ini menandakan bahwa ID Food menjalankan dua fungsi utama sebagai stabilitas harga dan kemudian sebagai bisnis perdagangan yang dimandatkan kepadanya. Kita kemudian dengan adanya ini, maka sebenarnya kita tidak perlu lagi membuat tenda-tenda lagi, melakukan operasi pasar yang masif kalau kita memanfaatkan pasar yang ada. Kita kadang-kadang agak gegabah pada saat harganya kemudian fluktuasi, kita menggelar pasar murah padahal pasarnya sudah ada. Nah, inilah sebenarnya kita menggunakan jalur yang semestinya sudah ada. Memang permasalahan utama di ketersediaan kita adalah pada masalah keterjangkauan atau logistik itu sendiri. Bagi Udin, pedagang sembako dan UMKM di Pasar Tebet Timur sejak 10 tahun terakhir, kemitraannya dengan warung pangan mulai hari ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan stok dagangannya dapat terus terpenuhi sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan. Mitra tuh mungkin ya, satu kalau belanja lewat aplikasi, diantar bisa, ya pokoknya begitulah kemudahannya. Ada produk-produk yang jauh lebih murah nggak Mas? Produksi di bawah pasaran, ya ada beras, minyak, gula, adanya itu kayaknya sementara. Oke. Nah, yang diharapkan setelah gabung jadi mitra apa Mas? Diharapkan kalau mitra ya itu pasokannya lebih gampang, produknya semakin banyak. ID Food berkomitmen akan berupaya untuk terus menggandeng para mitra, utamanya di pasar-pasar tradisional sebagai langkah menjaga harga pangan tetap stabil. Seluruh mitra yang tersebar akan diberikan harga minimum, bahkan di bawah harga pasaran, namun mereka harus menjual batas maksimum di harga eceran tertinggi. Ketika gejolak tinggi terjadi di waktu-waktu puncak, para mitra tidak diperkenankan untuk menaikkan harga, namun justru bertugas menjaga daya beli masyarakat sebab pasokan stok dijanjikan aman dan terjamin. Lalu dengan adanya KDMP kita juga berkolaborasi, kita bisa juga sebagai agregator untuk ada sumber-sumber di desa-desa tertentu yang sesuai dengan kondisinya sehingga kita bisa olah. Fokus kita adalah untuk memindahkan komoditas-komoditas tertentu yang dulunya nggak terlalu bisa dikembangkan, kita akan kembangkan untuk pasar lain. Begitu dengan sebaliknya, kita pindah-pindahan. Misalnya ada terjadi gejolak tinggi, dia nggak boleh naikin, karena dari kita harganya udah cukup murah. Kira-kira nanti itu yang akan dirasakan sama masyarakat, ketersediaan dan stabilisasi harga. Berdasarkan data dari ID Food, ke depan terdapat 27.000 warung pangan se-Indonesia yang terus dicoba diintervensi pemerintah sebagai salah satu instrumen stabilisator harga. Fungsi infrastruktur KDKMP juga akan diperkuat agar tidak kemudian berbenturan dengan model bisnis yang sudah berjalan. Mitra warung pangan juga akan dibina dan dievaluasi agar mampu menjadi agregator dari permasalahan dagang di tempatnya masing-masing. Larissa Radia, Warsa, Jakarta.